Pandanglah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan sungguh perpindahan kiblat itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Ditegaskan lagi pada ayat berikutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu keluar wahai Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengingkarimu. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim, yaitu kafir di antara mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapatkan petunjuk. Ya, ini bentuk penegasan dan bentuk penguatan kepada Rasulullah SAW bahwasanya kiblat benar-benar sudah Allah ubah. Yang sudah kita bahas semenjak ayat 142, bagaimana penentangan dari orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Maka ayat ini 149 dan 150 ini bentuk tathbit, bentuk penguatan terhadap jiwa Rasulullah SAW agar beliau tidak ragu terhadap urusan perpindahan kiblat ini. Berikutnya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikanmu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini Bapak Ibu 151 terkait tugas yang diemban oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tugas yang dipikul oleh Nabi untuk umatnya. Dan ini juga dilanjutkan, diwariskan oleh para ulama, karena ulama itu al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa saja tugas dari Nabi Muhammad SAW? Allah jelaskan di sini. Yatlu 'alaikum ayatina, membacakan kepadamu ayat-ayat kami, membacakan Al-Quran. Dan ini senantiasa, ya, Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat dalam setiap dakwahnya. Setiap Nabi berdakwah, maka Nabi akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan Nabi membacanya dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu. Bahkan Nabi mengatakan, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Ya.
Hiasi Al-Quran itu dengan suara. Karena Al-Quran itu sesuatu yang indah. Kalau yang membacanya juga dengan irama yang indah, maka Al-Quran semakin bertambah indah. Ya, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Tidak masalah. Bahkan bagus, dianjurkan. Karena itu akan lebih bermanfaat, lebih mengena, lebih menyentuh. Bahkan kata para ulama qiraat, ketika Rasulullah SAW ingin memperdalam makna Al-Quran, maka Nabi akan sedikit memanjangkan matnya atau panjangnya. Supaya apa? Supaya lebih mengenal maknanya dalam Al-Quran. Seperti kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi kalau ingin menghayati Al-Quran, lebih panjangkan sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang seperti itu. Harusnya kan matnya cuma 2 harakat, tapi Nabi ingin mendalaminya. Nabi terkadang memanjangkan matnya supaya lebih menyentuh, supaya lebih mengena kepada hati. Dan bahkan Nabi mengatakan, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka dia bukanlah golonganku. Tentunya irama ini dibarengi dengan tajwid. Ya, jangan sampai membaca Al-Quran, oh iramanya bagus, tapi tajwidnya kacau. Ya, panjang pendeknya salah. Ya, ghunnahnya tidak ada, makhrajnya, sifatnya tidak benar, waqaf ibtida'nya pun salah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan kaidah tajwid dan dengan suara yang merdu. Itu dia. Yatlu alaikum ayatina. Tugas Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah membacakan ayat-ayat kami, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, cara membacanya dan juga iramanya. Ya, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara. Bahkan ada salah seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau membaca dengan suara yang sangat indah sehingga Nabi menangis mendengarnya. Apa kata Nabi SAW? Man arada an yaqra al-Quran kama unzila falyaqra bi qiraati Abi Musa. Siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu Allah turunkan, maka hendaknya dia berqiraat membaca Al-Quran sebagaimana yang dibaca oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Bahkan Nabi memuji suara dari Abu Musa Al-Asy'ari. Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Wahai Abu Musa, suaramu sangat indah seperti suara seruling Nabi Daud alaihi salam. Ya, ini tugas yang pertama. Yatlu alaikum ayatina, mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan irama yang indah. Yang kedua, wa yuzakkikum, dan menyucikanmu. Menyucikanmu di sini artinya mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yuzakkikum, menyucikan manusia. Artinya bukan memandikan manusia, tidak, tapi memerintahkan manusia untuk tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Kenapa demikian? Karena dosa itu mengotori jiwa. Innal 'abda idza aznaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi SAW, ketika seorang hamba berbuat satu dosa,
maka dalam hatinya Allah tuliskan satu noda hitam. Hati manusia itu bagaikan kertas yang putih. Kalau dia berbuat dosa, maka akan ditulis satu noda hitam dalam jiwanya. Berbuat dosa lagi, noda hitam lagi. Berbuat dosa, noda hitam lagi. Terus awalnya hati itu putih, lama-lama menjadi hitam. Maka Nabi mengajarkan umatnya untuk senantiasa beristighfar. Ketika seorang itu beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah, thaqula qalbu, hatinya akan kembali jernih, hatinya akan kembali bersih. Makanya Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marwah. Demi Allah, aku, itu Nabi Muhammad SAW, minimal 70 kali sehari semalam minta ampun pada Allah. Padahal Nabi Muhammad nggak berbuat dosa. Tidak ada Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Hati beliau paling bersih, bahkan dibersihkan lagi oleh Allah. Nabi Muhammad itu hatinya bersih, dibersihkan lagi oleh Allah. Ketika Nabi berusia 4 tahun, dibersihkan jantung Nabi oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi akan Isra Mi'raj, kembali hati Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril. Tidak ada kotoran dalam jiwa Nabi, tidak ada. Tapi tetap Nabi beristighfar. Akthar min 70 marwah, lebih dari 70 kali sehari semalam. Begitu juga Nabi-Nabi sebelumnya mengajak kaumnya untuk meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia namanya tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dalam surah Asy-Syams. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, yang terus meminta ampun kepada Allah setiap waktunya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Terus berbuat dosa, terus berbuat maksiat, tidak mau minta ampun, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas yang kedua. Wa yuzakkikum, menyucikanmu, itu tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa dalam minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas berikutnya dari seorang nabi, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepadamu al-kitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah. Hikmah ini adalah sunnah. Tadi Nabi yatlun, membaca Al-Quran. Sekarang yu'allimukum al-kitab, mengajarkan Al-Quran. Kalau yang pertama tadi cara membacanya, hukum tajwidnya. Kalau sekarang maknanya dan pengamalannya. Bagaimana Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi untuk ditadabburi dan diamalkan. Yang pertama tadi, yatlu alaikum ayatina, mengajarkan cara membaca, baru sekedar cara membaca. Kalau yang ini yu'allimukumul kitab, lebih dari membaca, itu tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran, kata Allah. Kenapa manusia tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kebanyakan manusia hanya mau membaca, tapi enggak mau menggali maknanya. Itu dia wa yu'allimukumul kitab. Dan ini sebenarnya jauh lebih penting dari sekedar membaca, mentadabburi, mengamalkan. Dan Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kunna nata'allamu al-Quran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin.
Beliau mengatakan, kami dulu belajar Al-Quran dengan Nabi 10 ayat 10 ayat. 10 ayat ini misalkan bagaimana cara bacanya, bagaimana hukum tajwidnya, bagaimana ketentuan membacanya, kemudian bagaimana maknanya, bagaimana mengamalkannya. Ketika sudah komplit itu 10 ayat itu, cara membacanya, ilmunya, maknanya, pengamalannya, baru berpindah ke 10 ayat berikutnya. Fajama'na al-ilma wal-amal, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka kami belajar dengan Nabi itu teori dan praktek. Dapat ilmunya, dapat pula pengamalannya. Makanya para sahabat itu kokoh dia, kokoh imannya, istiqomah sampai akhir hidup, karena setiap yang dipelajari langsung diamalkan. 10 ayatin. Kami belajar 10 ayat kepada Nabi, bagaimana teorinya dan bagaimana pengamalannya. Pun begitu juga, bukan cuma belajar Al-Quran, tapi juga belajar hikmah, yaitu sunnah. Karena sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan bersama Al-Quran, yaitu al-dzikra, yaitu sunnah, untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Quran mungkin sudah pernah terjelaskan, perintah dan larangannya sifatnya umum, tapi bagaimana ketentuannya itu terdapat di sunnah. Al-Quran memerintahkan kita salat, aqimis salat, dirikanlah salat. Tapi berapa kali salatnya? Waktunya kapan? Bagaimana cara takbir, cara salat, bacaan, gerakan sampai salam itu di mana penjelasannya? Waktu salat itu kapan maksudnya? Subuh itu kapan maksudnya? Kapan berakhirnya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh itu berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Itu nggak ada di Al-Quran. Al-Quran terdapat perintah yang sifatnya umum. Aqimis salat atau aqimus salat, dirikanlah salat. Namun bagaimana ketentuannya? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Ini sunnah, praktek dari Rasulullah SAW. Perintah puasa juga ada di Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam, wajib bagimu untuk berpuasa. Tapi puasanya berapa hari? Di bulan apa? Apa rukunnya? Apa pembatal dari puasa? Apa ketentuannya kalau orang membatalkan puasa? Bagaimana kafarat mengganti puasa? Itu nggak ada di Al-Quran. Terdapat di sunnah. Perintah zakat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, ada perintahnya di Al-Quran. Tapi harta mana yang dizakatkan? Berapa haulnya? Berapa nisabnya? Kepada siapa diberikan? Itu memang ada penjelasannya sedikit di Al-Quran, tapi lebih luasnya terdapat di sunnah. Makanya kita umat Islam itu belajar Al-Quran dan sunnah. Gak cukup dengan Quran saja, harus mempelajari sunnah. Karena dalam sunnah terdapat penjelasan apa yang Allah turunkan di Al-Quran. Ya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepadamu Al-Kitab yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah yaitu sunnah. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kata Nabi, kalau kamu berpegang teguh dengan dua ini, kamu gak akan tersesat. Kitabullah yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Yang terakhir, tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkanmu apa yang belum kamu ketahui. Apa maksudnya? Yaitu Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Karena para sahabat tentu dia punya hal yang ingin ditanya
ditanyakan seputar ibadah, seputar keyakinan, seputar muamalah, dan bertanya bagian dari ilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Nabi itu orang yang paling ahli dalam agama. Bagaimana tidak langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Dan para sahabat mereka punya problem keluarga, problem jual beli, problem dalam beribadah. Maka mereka banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Nabi pun menjawab ya sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Nabi pun menjawab juga dengan ilmu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Muhammad hanya berbicara sesuai wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Begitupun para ulama, ya mereka semampunya menjawab pertanyaan dari umat, tentu sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Apabila dia tidak mengetahui jawabannya, jangan malu mengucapkan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu, daripada dia menjawab ilmu tanpa ilmu. Dia menjawab pertanyaan tanpa ilmu, ini akan sesat dan menyesatkan. Janganlah malu untuk mengatakan Allahu a'lam kalau dia tidak punya ilmu, hanya Allah yang tahu. Aku nggak tahu ilmunya. Bahkan para ulama mengatakan qaulu Allahu a'lam nisful ilm. Ketika seseorang ditanya dan dia nggak tahu, lalu dia mengatakan Allahu a'lam, maka itu adalah setengah dari ilmu, setengah dari kepintaran. Imam Malik rahimahullah ketika di Madinah banyak mendapatkan pertanyaan dari muridnya, dari jamaahnya. Tapi ternyata gak semuanya mampu beliau jawab. Maka sebagian orang gak suka, kok sekelas Imam Malik gak bisa menjawab. Maka Imam Malik mengatakan, apa ruginya aku mengucapkan Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui, daripada terlihat sok pintar tetapi jawabannya salah asbun. Lebih baik menjawab Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Apalagi Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu berani-berani bicara yang mana kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Intinya tugas seorang rasul itu adalah ada 4. Yang pertama, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, yaitu mengajarkan cara membaca Al-Quran, tajwidnya dan iramanya. Wa yuzakkikum, dan menyucikanmu, membersihkanmu dari dosa, meminta ampun, menyucikan jiwa, beristighfar pada Allah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan sunnah, maknanya dan pengamalannya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkanmu apa yang tidak kamu ketahui, yaitu menjawab pertanyaan dari para sahabatnya. Allah Ta'ala alam bisawab pada kajian tafsir kita pada subuh ini. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, tafadhol. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan 4 tugas Nabi ya Pak Ustaz. Yang pertama mengajarkan membaca dan seterusnya. Bagaimana dengan sifat Nabi yang umi Pak Ustaz? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang pertama itu. Yang kedua, mohon penjelasan makna dari Allah yang jiwaku berada di tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, Nabi disuruh mengajarkan Al-Quran. Namun Nabi sendiri seorang yang ummi, yang buta huruf. Memang benar di zaman itu orang-orang Arab itu rata-rata ummi. Makanya Allah mengatakan huwallazi
ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus pada bangsa yang ummi seorang rasul. Bangsa yang ummi, bangsa yang tidak faham baca tulis, yaitu orang-orang Arab di masa itu rata-rata mereka ummi. Kalau ada orang Arab di zaman itu yang pandai baca, pandai tulis, itu sebuah kehormatan, sebuah kehebatan. Dan itu jumlahnya hanya sedikit, seperti Abu Bakar, seperti Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit, Zubair bin Awwam. Hanya sedikit segelintir dari para sahabat yang mampu baca tulis. Dan apa hikmahnya? Nabi pun juga ummi. Hikmahnya adalah supaya tidak ada tuduhan kepada Nabi bahwasanya Nabi Muhammad mengarang Al-Quran. Itu hikmahnya. Nabi itu bukan mengarang Al-Quran, memang murni wahyu dari Allah. Seandainya Nabi bisa menulis, maka Nabi akan menulis Al-Quran. Bisa nanti orang mengatakan, oh ini karangan Muhammad. Tapi Allah sengaja menjadikan Nabi kita ummi agar tidak ada tuduhan Muhammad sudah mengarang-arang Al-Quran. Terus bagaimana cara Nabi mengajarkan Al-Quran? Cara Nabi mengajarkan Al-Quran dengan cara talaqi atau musyafahah, mulut ke mulut. Nabi bacakan ayat, nanti para sahabat yang pandai menulis akan menuliskannya di pelepah kurma atau di bebatuan atau di tulang belulang. Ya, dulu belum ada kertas yang bagus seperti sekarang. Maka disebut dengan talaqi, langsung mulut ke mulut. Dan sebagian sahabat otaknya cemerlang, apa yang didengar langsung hafal, seperti Zubair bin Awwam, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Musa al-Ash'ari. Nah, itu langsung apa yang dibaca Nabi langsung masuk ke otaknya. Ada juga yang pandai menulis, Ali bin Abi Thalib dibuatkan kitab Al-Quran. Dan sampai sekarang tradisi talaqi ini sampai sekarang masih ada. Orang-orang belajar Al-Quran sampai zaman sekarang, terutama di Timur Tengah, Jazirah Arab, itu dengan talaqi. Ya, dari mulut ke mulut. Apa yang dibaca oleh guru diikuti oleh muridnya. Bahkan terkadang untuk menguji talaqi itu dibuat sebuah lembaran ayat yang salah ayatnya untuk menguji hafalannya. Bagaimana dia bisa mengoreksi ya tulisan yang sengaja dibuat salah oleh gurunya. Bahkan di Mauritania itu masih sistem klasik. Ya, talaqi Al-Quran, apa yang dibacakan guru langsung hafalkan oleh murid, kemudian tulis di sebuah lembaran, dia akan hafalkan. Kalau dia sudah menghapusnya, berarti itu sudah masuk ke otaknya, nggak akan pernah lupa lagi. Nah, begitu cara Nabi mengajarkan Al-Quran. Pun begitu juga dengan sunnah, mengajarkannya dengan sistem talaqi atau musyafahah, dari mulut langsung ke mulut, dihafalkan oleh para sahabatnya, dan juga diwariskan kepada umat yang berikutnya. Makanya umat Islam itu ummatus sanad, umat yang perlu ada sanad yang bersambung keilmuannya dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, terus ke generasi-generasi berikutnya. Dimulai dari talaqi, dimulai dari mulut ke mulut, kemudian diriwayatkan ke berikut-berikutnya. Begitu cara Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Meskipun Nabi ummi, tidak bisa baca tulis, tapi Nabi membacakannya. Para sahabat yang bisa menuliskannya. Para sahabat yang bisa menghafalkannya. Yang disebut dengan sistem talaqi atau musyafahah, mulut ke mulut. Kemudian yang kedua, Nabi terkadang bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Apa maksudnya? Ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk penyerahan diri kepada Allah. Karena manusia itu dan juga seluruh makhluk, seluruh nasibnya tergantung kepada kehendak Allah. Ya, makanya kita mengatakan insya Allah. Ya, kalau kita berjanji atau
kalau kita punya rencana, itu dilarang kita mengucapkan besok aku pasti akan berbuat seperti itu. Tidak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan besok aku pasti berbuat seperti ini seperti itu. Tidak boleh. Illa ayyasha Allah. Kecuali dia mengucapkan insya Allah, kalau Allah berkehendak. Karena kita nggak tahu. Jangankan besok, sedetik kemudian, semenit kemudian, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Apakah kita masih sehat? Apakah kita masih hidup? Nggak ada yang tahu. Semuanya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita perlu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sering bersumpah dengan kalimat itu. Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Dalam nafas yang lain, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Menunjukkan Allah itu yang maha berkuasa. Makanya Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, karena kuasa tertinggi di tangan Allah. Manusia tak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita keluar rumah dan membaca doanya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, tidak ada usaha maupun kekuatan illa billah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan seluruh urusan kepadanya. Sehingga kita nggak sombong, kita nggak takabur, kita nggak pongah, ya. Kita itu kembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Alhamdulillah. Tapi kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz, ceramahnya Ustaz.